Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian dengan santainya, wajah semua pemimpin itu berubah. Mereka semua berpikir, kalau Lin Tian sudah mulai berubah menjadi orang yang kejam. Bukan hanya mereka saja, tapi ayahnya sendiri juga berpikir kalau Lin Tian juga telah mulai berubah sekarang. Lalu, dia mulai ragu dengan apa yang sedang difikirkan Lin Tian. Kamu. Lin Dong ingin marah, tapi dia mencoba untuk menahan amarahnya. Duduklah ayah, kalian terlalu lembut kepada mereka. Kalian tahu apa yang kita butuhkan sekarang adalah, yaitu generasi muda yang bisa kita andalkan, dan bukanlah generasi muda yang bahkan takut akan kematian. Ucap Lin Tian sambil duduk dengan wajah yang tegas, dan aura agungnya menyelimuti orang-orang yang ada di sana. Bahkan Lin Dong merasa, aura anaknya ini hampir mirip dengan Kaisar Langit saat dia berada di tahtanya dulu. Tapi anehnya, ada sedikit perbedaan yang dapat Lin Dong rasakan. Aura ini sangat mirip, tapi ada perasaan aneh yang membuat itu berbeda. Lin Dong pun tidak tahu perasaan aneh macam apa itu, tapi dia hanya bisa merasakan ada yang berbeda. Keponakan, jangan keterlaluan. Mereka bagaimanapun juga adalah generasi muda kita, dan setiap orang tentu saja memiliki perbedaan. Mereka pasti ada yang lemah, dan juga ada yang kuat. Ucap Kaisar Chu dengan agak marah. Jika semua orang sama, lalu buat apa kita yang kuat ada di sini? Bukankah kita yang kuat ada di sini untuk melindungi mereka yang lemah? Tambah Kaisar Api yang juga tak senang dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Yang lain juga mengangguk setuju, karena di dunia ini memang banyak yang berbeda. Tapi karena perbedaan itulah, kadang-kadang akan muncul sesuatu yang berbeda lagi. Lalu, apakah kultivator yang kuat dapat membunuh orang yang lemah seperti manusia biasa? Kemana orang kuat yang mengatakan ingin melindungi mereka? Dan bukankah kita memiliki peraturan yang tak tertulis untuk tidak membunuh manusia biasa? Tapi apa nyatanya, balas Lin Tian. Di sana aura membunuh yang kuat menyelimuti Lin Tian, dan menyebar ke semua tempat. Orang yang lebih lemah dari para pemimpin di sana pun terasa tercekik oleh aura tersebut, bahkan termasuk pemimpin seluruh sekte, suku, serta keluarga besar pun juga merasakan hal yang sama. Tekanan membunuh yang luar biasa, ucap salah satu pemimpin sekte dengan wajah serius. Tapi wajah semua pemimpin telah berubah menjadi tidak enak, dan mereka tidak bisa membalas perkataan Lin Tian, karena apa yang dikatakan Lin Tian itu memang ada yang terjadi di dunia dewa seperti sekarang. Sudahlah, mari kita lihat saja ujian kali ini. Nanti kalian akan mengerti sendiri, kenapa aku melakukan hal ini. Dan juga, kalianlah yang meminta aku untuk menjadi ketua dalam acara ini, jadi jangan ada yang protes lagi, ucap Lin Tian dengan tenang sambil menghilangkan aura membunuhnya. Lin Tian kembali menutup matanya, sambil memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Ada rasa tidak berdaya di dalam mata Lin Tian saat melihat sifat orang-orang ini, dan itulah yang membuat Lin Tian merasa agak sedih. Tapi dia tidak terlalu memikirkan itu, lalu dia hanya diam setelah sedikit menghela nafas, dan kemudian mulai berkultivasi di dalam diamnya tanpa peduli dengan yang ada di luar. Saudara Lin, ucap Kaisar Chu kepada Lin Dong dengan wajah tak berdaya. Lin Dong hanya menggelengkan kepalanya, itu pertanda kalau dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tentu saja itu karena mereka juga yang salah pada awalnya, dan kata-kata Lin Tian tadi membuat mereka juga tidak bisa membantahnya. Di dalam dunia jiwa, semua generasi muda terus berjuang untuk hidup mereka sendiri. Dari 1000 orang, kini sudah lebih dari 100 orang yang mati di dalam sana.
Mayat mereka di dalam bola gelembung itu menghilang ke udara tipis, dan itu membuat wajah semua orang menjadi sangat sedih dan marah. Tapi jelas saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena hal ini ditentukan oleh Lin Tian sendiri. Dan juga, para pemimpin sendiri yang telah memintanya untuk memimpin acara ini sendirian. Wush wush. Banyak sosok yang tiba-tiba muncul di udara, namun anehnya, setiap sosok itu adalah kultivator yang kuat berada di alam Dewa Langit. Dan di sana juga terdapat 4 wanita cantik, dan itu membuat orang-orang mulai tergoda. Dia adalah Ling Qingzu, Ying Huan, dan 2 istri Lin Tian. Sebelumnya Lin Dong dan yang lain mengirimkan berita tentang ujian ini kepada mereka, dan juga para leluhur lainnya untuk mendapatkan pesan dari para pemimpin di sini. Tujuan mereka adalah, agar Lin Tian bisa mengubah sikapnya yang semena-mena dengan ujian saat ini, karena mereka semua merasa kalau ujian ini sangatlah kejam. Karena sejak ujian pertama dimulai, dari 100.000 generasi muda yang ikut, kini sudah lebih dari 20.000 yang mati, dan yang lain juga terluka cukup parah. Hal tersebut tentu saja adalah pukulan bagi generasi muda yang selamat. Dari mereka yang hanya ada 1.000 orang, sekarang 100 dari orang-orang itu pun sudah mati di depan mata mereka. Dan hal ini adalah kerugian bagi mereka. Apalagi jika dibandingkan tahun kemarin, kematian yang terjadi hanya ada 100 orang, dan itu pun tidak akan lebih dari itu. Mereka semua juga datang ya. Tapi itu juga bagus, ucap Lin Tian dalam hatinya, dengan sedikit rasa bersalah. Tapi dia diam-diam menjentikan tangannya, lalu cahaya kecil terbang ke setiap arah dan menuju orang-orang tertentu di sana. Wush. Ucap Ying Huan dan berdiri di depan Lin Tian setelah terbang. Oh, Ibu, bukankah Ibu dan juga yang lain sedang berlatih? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Kenapa menjadi seperti ini? Fikir Lin Hou dalam hatinya. Karena setahu dia, anak angkatnya ini tidaklah seperti ini. Bukan itu yang sekarang harus kamu katakan. Cepat jelaskan, kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya Ying Huan dengan agak marah. Oh, ini sesuai peraturan dunia ini, dan tentu saja karena mereka lemah. Jawab Lin Tian dengan acuh tak acuh. Jantung semua orang di sana langsung berdetak dengan cepat, dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagi Lin Hou dan Qi yang juga datang ke sana, mereka tidak akan merasa akan terjadi hal seperti ini. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi pada Lin Tian, tapi dia pun tidak tahu apa yang terjadi. Kamu. Wajah Ying Huan seketika juga sangat marah, dan dadanya naik turun karena tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Anaknya yang biasanya sangat lembut dan juga tegas hanya pada musuh, tapi sekarang dia melihat wajah anaknya yang terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini, dan dia juga merasa hatinya sedikit sakit. Tidak lama setelah Ying Huan berbicara, seorang murid lain kesakitan karena dia mati di dunia jiwa. Lalu, dia berteriak kesakitan dan menghilang ke udara yang tipis. Wajah seluruh leluhur tua dan juga kultivator langsung melongo. Sangat kejam, hanya itu yang dapat mereka katakan. Ada yang mati lagi, ucap Lin Tian dengan lemah. Plak, suara tamparan terdengar keras di area itu, dan itu membuat Lin Dong beserta yang lainnya menjadi kaget. Lalu, mereka melihat seorang wanita cantik maju dan menamparkan wajah Lin Tian dengan keras. Wanita itu adalah Mu Suanyin, dan dia marah dengan sifat Lin Tian yang sekarang. Dia merasa kalau Lin Tian telah melakukan hal yang salah, dan juga dia tidak senang dengan kekejaman Lin Tian ini. Kenapa kamu berubah seperti ini? Tanya Mu Suanyin dengan keras. Ying Huan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Mu Suanyin secara tiba-tiba kepada Lin Tian.
Tapi dia juga tidak berdaya, karena meski dia tahu Lin Tian melakukan hal yang salah, dia tidak akan bisa memukul anak satu-satunya ini, tapi dia bersyukur kalau Mu Xuanyin mungkin bisa membuat Lin Tian berubah. Namun sayangnya, apa yang difikirkan Ying Huan itu ternyata salah. Lin Tian yang telah ditampar, bahkan jauh lebih cuek dan acuh tak acuh dari biasanya, serta matanya pun terlihat lebih tenang setenang air sungai yang mengalir. "Apakah kamu berpikir sama dengan mereka?" tanya Lin Tian tenang menatap Mu Xuanyin. "Iya," balas Mu Xuanyin dengan keras sambil menatap Lin Tian. "Apakah kamu juga sama dengan mereka?" tanya Lin Tian lagi kepada Ling Xuer dengan menatapnya dengan tatapan tenang. "Iya, kamu telah melakukan hal yang salah kali ini," balas Ling Xuer dengan tenang, tapi suaranya terlihat marah seperti Mu Xuanyin. Lin Tian pun terdiam, tapi tidak ada yang tahu kalau tangan yang dia kepal sudah bergetar sedikit, itu karena jawaban dari dua wanitanya. Dia lalu menatap kepada ibu dan juga ayahnya, serta semua kultivator yang hadir di sana. "Baiklah, ujian kedua ini akan berakhir setelah 1 minggu. Lalu setelah itu, terserah kalian ingin melanjutkannya atau tidak," ucap Lin Tian sambil menghancurkan token ujian kedua di tangannya. Krekek, dan, boom. An-er, Lin Tian. Semua orang berteriak secara serentak, setelah apa yang telah dilakukan Lin Tian di depan mereka. Dia menghancurkan token ujian kedua, dan itu sama halnya dengan membiarkan ujian terus berjalan sampai batas waktu itu habis. "Aku pergi," ucap Lin Tian sambil berdiri tidak peduli, lalu melemparkan token ujian ketiganya kepada Lin Dong. Setelah itu, dia menghilang di depan tatapan marah semua orang di sana. Sebelum pergi, tidak ada orang yang melihat kalau ada setetes air mata yang jatuh di sana. Itu karena, mereka terlihat sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Lin Tian. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, leluhur bela diri?" tanya salah satu leluhur tua dari Sekte Api. "Hufha, kita hanya bisa menunggu sampai batas waktu habis. Apalagi yang bisa kita lakukan?" jawab Lin Dong dengan wajah berat sambil melihat token di tangannya. Ying Huan dan Ling Qingzu terlihat sangat sedih, karena sifat yang ditampilkan Lin Tian tadi di hadapan mereka. Sedangkan Mu Xuanyin dan Ling Xuer hanya bisa menggigit bibir mereka, karena mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan Lin Tian. Wush! Lin Tian muncul di langit tidak jauh dari tempat itu dimulai, lalu dia membuat sebuah simbol dengan tangannya. Dan setelah itu, sebuah formasi aneh mengelilingi tempat itu tanpa terlihat. Lin Tian sedikit tersenyum, lalu dia memandang ke suatu tempat yang cukup jauh dari tempat dia berdiri. Seekor tikus berdiri di atas seekor elang yang sedang terbang ke arah Lin Tian, dan tikus itu terlihat sangat senang ketika melihat Lin Tian. "Bagaimana Pi kecil, apakah kamu berhasil?" tanya Lin Tian sambil tersenyum lembut. Tidak seperti di arena tadi yang terlihat cuek dan juga kejam, dia telah kembali ke keadaan Lin Tian yang tenang dengan wajah lembut seperti semula. Pi, jawab Pi kecil sambil dengan keras menepuk-nepuk dadanya, dan hal itu membuat dia terlihat cukup imut. "Bagus," ucap Lin Tian sambil mengusap kepala tikus kecil itu. "Kamu juga bagus elang kecil," ucap Lin Tian melihat ke arah elang kecil. Mendengar itu, elang tersebut terlihat senang dengan pujian Lin Tian. "Keluarlah," ucap Lin Tian. Wush wush wush. Lalu, beberapa monster atau binatang iblis terbang dan muncul di depan Lin Tian. Kekuatan mereka juga sangat kuat, karena berada di alam dewa. Dan bahkan ada juga yang berada di alam kaisar. Di antara mereka, yang terkuat adalah seekor burung yang terlihat berbulu gelap, dan juga memiliki mata merah. Burung itu adalah burung pembunuh, atau bisa dibilang burung gagak hitam. Yang tidak terduganya adalah kultivasinya, karena dia berada di alam dewa tingkat tinggi. Di saat Lin Tian melihat burung tersebut,
wajahnya tersenyum lembut. Hitam kecil, kamu memimpin seluruh pasukan burung dan binatang terbang lainnya untuk bersembunyi di sekitar arena itu, dan jangan sampai ketahuan. Apakah kamu mengerti? Ucap Lin Tian. Hitam kecil mengangguk dengan bangga kepada Lin Tian, dan itu menandakan kalau dia tentu saja bisa melakukan hal tersebut dengan mudah. Bagus. Aku tahu kalian semua pasti bisa, karena kalian adalah salah satu keluargaku juga. Jadi, lakukan yang terbaik setelah semua ini, ucap Lin Tian. Mengaum. Beberapa binatang iblis dan monster di sana berteriak cukup keras, dan juga mengatakan kalau mereka akan melakukan yang terbaik dengan perintah Lin Tian. Pergilah, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, semua binatang iblis dan monster iblis itu pun terbang, dan pergi ke arah arena pertandingan generasi muda dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan bahkan menahan aura mereka agar tidak diketahui. Pi kecil, ucap Lin Tian. Pi kecil bingung dengan tatapan yang diarahkan Lin Tian padanya. Ini, pakailah. Jika sesuatu terjadi, kamu bisa menggunakannya dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Dan ini, berikanlah kepada ayahku, ucap Lin Tian sambil membantu Pi kecil menyimpan token berwarna ungu, ke dalam cincin yang ada di leher Pi kecil. Dan dia juga menyerahkan kalung binatangnya, dengan cara mengalunginya ke leher Pi kecil. Hal itu membuat Pi kecil menjadi bingung, tapi dia tidak menolak dengan apa yang telah diperintahkan oleh Lin Tian. Kamu pergilah setelah ini, dan pergilah ke arena itu. Jika hal buruk terjadi, berikan token itu pada ayahku. Ingat itu, ucap Lin Tian sambil mengingatkan Pi kecil. Pi, jawab Pi kecil dengan bingung. Tapi bukan hanya dia saja, tapi elang kecil juga ikut bingung dengan sifat yang ditunjukkan Lin Tian itu padanya. Sudah cepat, sana pergi. Dan kalian harus ingat apa yang aku katakan tadi. Kalau kalian lupa, aku akan meminta bayi kecil menghukum kalian, balas Lin Tian sambil tersenyum. Keduanya segera mengangguk dengan apa yang dikatakan Lin Tian itu. Bagaimana tidak, mana mungkin mereka bisa tahan apabila dihukum oleh bayi kecil. Pasti mereka akan sangat menderita di tangannya, apalagi Lin Feng-er tidak ada di dekat mereka sekarang. Bagus. Pergilah, ucap Lin Tian lagi. Lalu, kedua binatang iblis itu juga pergi dari Lin Tian, dan meninggalkan dia sendirian di sana dengan angin yang berhembus cukup dingin. Apakah seorang pemimpin harus selalu sendirian? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.